Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi kemerdekaan. Kelompok 4 terdiri dari atas 7 orang, yaitu saya sendiri, Azahra Saputri, rekan saya, Anissa Putri Rahmawati, Cahya Salsa Nabila, Fitria Purnayuningsi, Rizka Nurhaliza, Muhammad Lutfi, dan Jonathan Firzi. Perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan. Golongan tua dan golongan muda merupakan kelompok tokoh yang memiliki peranan besar terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh antara lain Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan muda terdiri dari tokoh-tokoh antara lain Saleh Sukami Kartodiwirjo, Den Aidit Sidika Kertapati, A.M. Hanafi, Johar Nurwikana, Yusuf Kunto, Sultan Syahir, Suwirjo, Muwardi, Kusnandar, Subianto, Margono, Abu Bakar, Esudeo, Armansyah, Subadio, dan Darwis. Kedua golongan memiliki perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang kemudian menyebabkan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pendapat tersebut antara lain, golongan tua memiliki pendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang. Golongan tua menginginkan terjadinya proklamasi secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung melalui rapat PPKI. Golongan muda memiliki pendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tidak melalui PPKI karena PPKI dianggap sebagai badan buatan pemerintah Jepang. Proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan tua dianggap terlalu lamban dan sengaja mengulur-ngulur waktu proklamasi. Sebelum terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda berunding pada tanggal 15 Agustus 1945 yang memutuskan agar pelaksanaan kemerdekaan tidak memiliki hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan perundingan golongan muda ini kemudian disampaikan kepada Insinyur Soekarno sebagai salah satu golongan tua pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 yang berbuah penolakan oleh Soekarno yang memiliki tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Penolakan inilah yang kemudian mendorong golongan muda untuk melakukan penculikan
atau upaya pengamanan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari untuk kemudian dibawa ke Ranges Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa Ranges Dengklok. Peristiwa Ranges Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dengan membawa kedua tokoh ini ke dua Ranges Dengklok, sebuah kota kecil di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Peristiwa ini dilatar belakangi keinginan golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan setelah Jepang menyerahkan pada 15 Agustus 1945 kepada sekutu. Para pemuda khawatir bila menunggu terlalu lama, maka Belanda akan kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu yang memenangi Perang Dunia II. Pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Muhatta beserta rombongannya untuk kembali ke Jakarta. Namun Soekarno dan Hatta menolak usul ini. Setelah Ahmad Subarjo datang dan memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan berharap Soekarno dan Muhatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta karena Mayor Jenderal Muchiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke-16 Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno dan Hatta, maka diantar oleh Tadashi Maeda mereka menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo. Jakarta Pusat, yang saat ini dinamakan Jalan Proklamasi. Tempat ini merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Sebaliknya, Laksamana Maeda mendukung kemerdekaan Indonesia, mengizinkan proklamasi ini. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merdeka pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dengan dibacanya proklamasi oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai pendampingnya, yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom meledak di kota Hiroshima. Jepang pada saat itu sedang menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Kurinzu Junbi.
Shio Sakai yang didirikan oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Kemudian berganti tanggal pada 7 Agustus 1945 menjadi PPKI atau Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Dan pada tanggal 9 Agustus bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Pada dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno beserta istri dan anaknya, dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Seobarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf untuk menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ia dibawa ke rumah Nishumara dan dibawa kembali ke rumah Laksana Maeda untuk membawa konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Melik. Pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan dibacalah teks proklamasi itu pada pukul 10.00 WIB dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati, dan disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Insinyur Soekarno-Hatta dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.